Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Fadilah, kemudian Miftahul Jannah dan Milsa Febriani, akan mempresentasikan materi kita hari ini yang berjudul The Fundamental Units of Life atau unit dasar kehidupan. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Wilza Febriani. Kepada Wilza, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai itu yang pertama. The cell is the basic structural, functional, and biological unit of all non-organisms. Sel adalah unit struktural, fungsional, dan biologis dasar dari semua organisme yang dikenal. Untuk non-nya yaitu ada sel dan organisme. Adjektifnya struktural, fungsional, biologikal, dan noun. Untuk adverb, verb, pronoun, gerund, dan modal itu tidak ada. Untuk tense-nya yaitu simple present tense. Untuk possessive form, question word, dan degree of comparison itu tidak ada. Selanjutnya yaitu a cell is the smallest unit of life. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Untuk noun-nya yaitu cell dan life. Adjektifnya smallest. Untuk adverb, verb, pronoun, gerund, dan modal itu tidak ada. Untuk tenses-nya yaitu simple present tense. Dan untuk possessive form, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Selanjutnya yaitu cells were discovered by Robert Hooke in 1665, who named them for their resemblance to cells inhabited by Christian monks in a monastery. Sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang menamakannya karena kemiripannya dengan sel yang dihuni oleh biarawan Kristen di sebuah biara. Untuk noun-nya itu ada cells dan Robert Hooke. Adjektifnya tidak ada. Untuk adverb-nya yaitu monastery. Untuk verb, discovered, inhabited, dan name. Untuk pronoun-nya itu ada them. Untuk gerund-nya tidak ada. Untuk modal, were. Untuk tenses-nya itu simple past tense. Untuk possessive form itu ada there. Untuk question word-nya itu who. Selanjutnya itu cells theory, first developed in 1839 by Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, states that all organisms are composed of one or more cells. That cells are the fundamental unit of structure and function in all living organisms, and that all cells come from pre-existing cells. Teori sel pertama kali dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, menyatakan bahwa semua organisme terdiri dari satu atau lebih sel, bahwa sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam semua organisme hidup, dan bahwa semua sel berasal dari prasel yang ada. Untuk noun-nya itu ada cell theory, cells, Matthias Jacob Schleiden, Theodor Schwann, dan state. Untuk adjektifnya itu fundamental, untuk adverb-nya tidak ada, untuk verb, developed, and compact, dan com. Untuk pronoun-nya tidak ada, untuk gerund-nya yaitu living and
very exciting. Untuk modalnya tidak ada, untuk tensesnya itu simple past tense. Untuk possessive form, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Milza. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Cells are fundamental to the living system of biology as the atom is to chemistry. Artinya, sel sama fundamentalnya dengan sistem kehidupan biologi seperti halnya atom bagi kimia. Noun-nya ada sel, atom, biologi, chemistry, living, dan sistem. Adjektifnya ada system dan chemistry. Adverb-nya tidak ada, verb-nya tidak ada, pronoun-nya tidak ada, jirannya living, modalnya tidak ada, tensesnya simple present tense, possessive form, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Selanjutnya, many different types of cell are working for you right now. Banyak jenis sel berbeda yang bekerja untuk Anda saat ini. Noun-nya cell, types, adjektifnya different, adverb-nya right now, verb-nya nggak ada, pronoun-nya you, gerund-nya working, modalnya nggak ada, tenses-nya present continuous tense, possessive form-nya nggak ada, question word-nya nggak ada, degree of comparison-nya nggak ada. Selanjutnya, all organisms are made of cell in the hierarchy of biology organism. The cell is the simplest collection of matter that can be alive. Semua organisme terbuat dari sel. Dalam hierarki organisasi biologis, sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup. Noun-nya sel, organism, hierarki, organization, collection, matter, adjektifnya matter dan alive, adverb-nya nggak ada, verb-nya met, pronoun-nya nggak ada, gerund-nya nggak ada, modalnya can, tenses-nya simple present tense, possessive form-nya nggak ada, question word-nya nggak ada, degree of comparison-nya nggak ada. Selanjutnya, indeed many forms of life exist as a single celled organism. Artinya memang banyak bentuk kehidupan ada sebagai organisme bersel tunggal. Noun-nya from, life, called, and organism. Adjektifnya single, adverb-nya nggak ada, verb-nya exist, pronoun-nya nggak ada, gerund-nya nggak ada, modalnya nggak ada. Tensesnya simple present tense, possessive form-nya nggak ada, question word-nya nggak ada, degree of comparison-nya juga tidak ada. Selanjutnya, large, more complex organism, including plants and animals, are multicellular. Their body are comparative of many kind of specialized cells that could not survive for long on their own. Artinya, organisme yang lebih besar dan lebih kompleks, termasuk tumbuhan dan hewan bersifat multiselular. Tubuh mereka adalah kooperasi dari berbagai jenis sel khusus yang tidak dapat bertahan lama sendiri. Noun-nya organism, plant, animal, body, cell, and kind. Adjektifnya kooperatif, kind, specialized, for, and long. Adverb-nya nggak ada, verb-nya survive, pronoun-nya there, gerund-nya nggak ada, modalnya could, tenses-nya simple present tense, possessive form-nya nggak ada, question word-nya nggak ada, dan degree of comparison-nya tidak ada. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftah. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Even when cells are arranged into higher levels of organizations, such as tissues and organs,
The cell remains the organism's basic unit of structure and function. Artinya, bahkan ketika sel diatur ke dalam tingkat organisasi yang lebih tinggi, seperti jaringan dan organ, sel tetap merupakan unit dasar struktur dan fungsi organisme. Dengan nounnya cell, organ, organisms, organization, structure, and function. Adjektifnya ada high here, adverb tidak ada, verbnya are arranged, remains, pronoun gerund dan modalnya tidak ada, tensesnya simple present tense, possessive forms ialah organisms basic, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Selanjutnya, all cells are related by their descent from earlier cells. Artinya, semua sel terkait oleh keturunan mereka dari sel sebelumnya. Noun-nya ialah cells, adjective, adverb, verb, pronoun, gerund, dan modalnya itu tidak ada. Tenses-nya present perfect tense, possessive form ialah there, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Selanjutnya, during the long evolutionary history of life on Earth, cells have been modified in many different ways. Artinya, selama sejarah evolusi panjang kehidupan di bumi, sel telah dimodifikasi dengan berbagai cara. Noun-nya ialah cells dan earth, adjektif dan adverb-nya itu tidak ada, verb-nya ialah modified, pronoun, gerund, dan modalnya tidak ada, tensesnya ialah simple past tense, possessive form, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Dan yang terakhir ialah but although cells can differ substantially from one another, they share common features. Artinya, tetapi meskipun sel dapat berbeda secara substansial satu sama lain, mereka memiliki fitur yang sama. Noun-nya ialah cells, adjektifnya itu tidak ada, adverb-nya substantially, verb-nya tidak ada, pronoun-nya they, gerund dan modalnya tidak ada, tensesnya ialah simple present tense, possessive form, question word, dan degree of comparison-nya tidak ada. Baiklah, kira-kira sekian presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi kritik dan saran. Yang ingin memberikan kritik dan saran dipersilakan. Kepada Supriyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Supriya Fatimah Nur, NIM 1903118. Mungkin mohon izin moderator, apakah bisa ke slide kedua? Yang ketiga, moderator, maaf. Baik, sedikit menambahkan, menurut saya untuk unit di sini itu bisa kita masukkan ke bagian noun-nya, ke bagian noun. Kemudian pada slide keempat, nah di sini ada disebutkan bahwa si Robert Hooke menemukan si sel ini pada tahun 1665. Nah, menurut ini saya berpendapat bahwa adverb of time-nya itu adalah in 1665 ini. Jadi penambahan adverb of time-nya in 1665. Kemudian pada slide kelima, sama seperti slide keempat tadi, di sini saya juga ingin menambahkan adverb of time-nya, di mana itu in 1839 juga ditambahkan di adverb of time. Ya, mungkin itu sedikit penambahan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih untuk tambahannya, Supriya.
Selanjutnya dipersilakan kepada Zafira. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Zafira dengan NIM 19031120. Izin menambahkan sedikit, yaitu mengenai pada slide keempat. Nah, pada slide keempat ini, selain yang telah ditambahkan oleh Sukriyah tadi, itu there bisa kita masukkan ke dalam pronoun. Kemudian untuk tensesnya itu adalah simple past tense, yaitu berupa passive voice. Selanjutnya untuk possessive form itu, there menurut saya itu bukan termasuk ke possessive form, tetapi ke pronoun. Dan possessive formnya itu tidak ada. Selanjutnya, untuk slide ke-13, itu ada have been yang menunjukkan tesisnya adalah present perfect continuous tense. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk tambahannya kepada Zafira. Apakah ada teman-teman yang lain ingin memberikan kritik atau saran atau tambahan kepada kelompok kami? Dipersilakan. Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan kritik dan saran? Dipersilakan untuk raise hand. Sepertinya cukup, Pani. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi. Untuk yang ingin menambahkan nantinya atau ingin bertanya bisa dilanjutkan pada forum diskusi di e-learning. Dan untuk presentasi kita pada pagi hari ini sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.